Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Hadi Putra dengan NIM F1DO2066 dari kelompok 11. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan jurnal pada modul 2 tentang spesifikasi dan ekologisasi histogram. Nah, pada modul 2 ini kita sudah diberikan soal yang dimana pada soal nomor 1 diminta untuk susunlah penglihatan adit berikut menjadi suatu gambar yang utuh. Yang dimana pada gambar yang sudah diberikan dibagi menjadi 4 buah pecahan yang berbeda di sini. Yang kedua, akan melakukan ekologisasi terhadap gambar dari nomor 1 dan akan ditampilkan hasil histogram perbandingannya. Nah, yang pada soal nomor 3 akan melakukan spesifikasi gambar sensi dengan target dari masing-masing gambar kurumi dan megumin dan analisis kesimpulan dan bagaimana hasilnya bisa menjadi tersebut akan Nah, pada nomor 4 akan dipecah sensi menjadi berapa kombinasi berdasarkan kondisi tertentu. Pecahan tersebut akan dispesifikasi terhadap citra megumin atau kurumi. Nah, nomor 5, analisis hasil beberapa gambar tersebut dan simpulkan apa yang bisa didapat dari melakukan spesifikasi dan spesifikasi segmentasi citra tersebut. Dan akan menampilkan citra 16 kali 16 itu kayak gimana. Nah, langsung aja menuju ke bagian codingannya. Nah, pada soal pertama tadi akan menyusun penglihatan adit berikut menjadi suatu gambar yang utuh. Nah, di mana pada library kali ini akan sama konsepnya dengan library sebelumnya. Pada modul 1 akan menginput matplotlibnya, input nampinya, input CV2-nya, dan untuk menghasilkan sisi dari library ini sendiri. Nah, untuk menampilkan gambar dari citra asli dari sensi atau gambar asli yang mau kita bentuk adalah dibagi menjadi 4 bagian ini. Ini untuk menampilkan gambar original atau gambar asli dari yang mau kita buat. Dengan menggunakan fungsi image, sense, atau gambar yang mau kita unggah tersebut. Dengan menggunakan nama original title atau gambar aslinya dan menampilkan gambarnya gitu. Nah, pada kali ini kita akan menentukan tinggi dan lebar dari citra yang mau kita buat atau gambar yang tadi yang mau kita buat. Dalam hal ini, citra untuk mengambil nilai tinggi lebar dari sebuah gambarnya. Jadi, jika memiliki sebuah gambar dalam sebuah variabel image, dapat menggunakan sintak ini langsung untuk mendapatkan tinggi dan lebar gambar tersebut. Nilai-nilai ini akan disimpan dalam gambar atau variabel indeks dan kemudian untuk menampilkan nilai tinggi dan lebar pada layar tersebut. Dengan menggunakan fungsi h, width atau tinggi dengan tinggi dan lebar suatu citra tersebut akan menampilkan tinggi dan lebar suatu citra tersebut. Nah, kali ini juga fungsinya untuk mengambil potongan dari beberapa citranya. Nah, di sana kan ada 4 potongan tadi kan. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, dan potongan keempat. Yang dimana pada fungsi pada setiap potongan tersebut untuk mengakses citra-citra potongan yang pada nilai potongan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk batas-batas potongan citranya itu kayak gimana gitu. Nah, diatur ke nilai 0 untuk jika ada batasan diberikan maka akan diambil seluruh citranya. Dalam artian gini, dalam konteks variabel X1 sama dengan 0 untuk setiap citranya dan untuk menampilkan nilai 0 pada X2-nya, X1-nya, dan Y2-nya gitu. Dengan range atau batasan hasil dari citra yang mau kita buat tadi untuk mengambil setiap potongannya, itu kayak gimana gitu. Nah, di sana juga akan menampilkan bentuk
rotasi dan translasinya itu kayak gimana. Rotasi dari setiap gambarnya itu kayak gimana untuk gambar pada nomor satu tersebut gitu. Nah, di sini juga dalam script rotasi ini akan menampilkan image-nya berapa, hasilnya rotasinya berapa, tingginya berapa. Tadi kan kita sudah mengecek tinggi dan lebarnya di bagian atas itu berapa. Tingginya itu gini dan lebarnya segini gitu, sama gitu kan. Nah, tinggal kita buat fungsi dengan menggunakan lebar sin dan cos-nya gitu berapa, sin dan cos-nya itu berapa sudut dari setiap sudutnya itu. Nah, ini kan nilai X dan Y-nya, ini buat nilai Y-nya dan X-nya sorry, dan ini buat nilai Y-nya itu berapa gitu. Nah, untuk setiap cos dan sin-nya itu, setiap sudutnya itu dibagi per 2 gitu setiap sudutnya. Karena untuk menghasilkan nilai lebar dan nilai tingginya itu berapa gitu. Dan dalam fungsi rotasi. Nah, dalam konsep translasinya itu sendiri, dalam konsep translasinya sendiri, fungsi untuk melakukan pergeseran terhadap citra yang mau kita buat itu. Yang sebelumnya itu rotasinya segini akan dibuat kebalikannya dari setiap bentuk rotasinya itu sendiri. Nah, nilai dalam piksel koordinatnya itu kemudian disalin ke posisi yang sesuai dalam citra translasi asalkan gini dulu, asalkan koordinat tersebut berada dalam batas citranya, dalam artian dalam gambarnya hasil translasinya itu akan sama dengan nilai tinggi dan lebarnya, cuman arahnya saja yang berbeda. Dengan fungsi for in range tingginya, nilai J-nya akan menentukan nilai lebarnya. Nah, nilai Y2-nya sama dengan lebarnya plus 2-nya gitu. Nah, untuk hasil translasinya itu akan membentuk gambar yang kebalik. Arahnya aja yang beda sebenarnya sih. Nah, pada potongan pertama kan tadi ada berapa potongan gitu. Nah, ini untuk menampilkan pada potongan pertama nilainya adalah nilai tinggi dan nilai lebarnya kayak kita sudah tentukan tadi. Pada potongan pertama akan dirotasi gambarnya seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya potongan pertamanya bernilai abu. Nah, pada potongan kedua terdapat implementasi pada potongan kedua. Hasil pada operasi menjadi 4 yang sama besar. Jadinya tuh di konsep saya itu dibagi per satu gambar dulu, Bang. Satu gambar, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempatnya itu kayak gimana. Baru saya menjadikan satu gambar yang utuh, Bang. Nah, dalam potongan yang kedua ini nilai X-nya kan 1226 dan Y-nya 1026. Dengan membagi dengan 4 bagian sehingga dapatkan dengan 4 bagian itu kemudian disimpan ke dalam variabel potongan kedua. Nah, akan memutar potongan-potongan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam yang ada dalam rotasi tersebut gitu. Dan menggunakan fungsi itu akan mengarah ke arah searah jarum jam mengarah 90 derajat. Nah, sama halnya dengan konsep potongan ketiga, telah memotong gambar skrip potongan ketiga, rotasi dengan citra variabel sebesar 90 derajat dengan menggunakan fungsi rotasi. Nah, dengan menggunakan konsep variabel, nah di sini potongan pertamanya, keduanya, terus ketiganya. Jadi Y1, Y2, Y3-nya akan memotongkan setiap potongan ketiga akan menampilkan potongan yang berbeda dengan fungsi rotasi. Nah, pada potongan keempat ini sendiri digunakan untuk mengambil potongan keempat dari operasi pembagi citra. Kan tadi gambarnya itu dibagi menjadi 2 bagian. Dengan cara membagi tiap lebarnya 2052 dengan 4 hingga 1026 dengan Y 1026 akan disimpan ke variabel potongan keempatnya itu sendiri.
Dengan fungsi potongan rotasi akan menampilkan fungsi dari rotasinya sendiri. Nah, di sini saya menaruhkan fungsi padding, yang dimana dalam fungsi padding ini sendiri untuk melakukan filtering. Saya melakukan filtering untuk mengecek kosong atau nilai-nilai nol di setiap sekitar yang ada di dalam matriks gambar tersebut. Fungsi ini menghapus bagian baris dan kolom untuk mengandung nilai sesuai dengan parameter threshold yang ada. Fungsi ini membutuhkan dua buah parameter, yaitu gambar atau citra yang ingin difilter atau threshold yang menentukan nilai ambang untuk menentukan apakah pixel tersebut dianggap padding. Nah, dengan fungsi depth padding atau gambar threshold 0, batasnya itu akan kita menentukan nilainya adalah 1, dan batas kolomnya itu kita akan buat nilai 0 dalam tiap panelnya. Jadi dalam setiap potongan 1.1-nya pertamanya itu hasilnya seperti ini. Nah, translasi fungsi dari menggeser atau translasi dari citranya itu kayak gimana dengan potongan sesuai dengan yang diinginkan. Tadi kan potongan yang mau kita rotasikan sebelumnya itu adalah bentuknya, cuman ini pergeseran posisi saja pada bagian pertamanya. Di bagian keduanya juga sama, untuk mendapatkan pergeseran wajah dari citra sin C itu dengan sesuai nilai X-nya yang diinginkan. Itu kan pada potongan kedua tadi itu juga menampilkan hasilnya seperti ini, cuman arah translasi untuk menggesernya. Jadi setiap itemnya itu saya buat per satu rotasi, satu translasi, gitu seterusnya, Bang. Nah, pada potongan ketiga juga sama, fungsi translasinya. Potongan keempat akan mendapatkan menggeser dengan nilai citra yang ada, yang diinginkan gitu. Nah, jadi setelah kita menentukan arah rotasi translasinya, jadi saya menyatukan gambar keseluruhan menjadi satu item yang dimana menggunakan fungsi-fungsi dari keseluruhan tadi, yang dimana potongan dari setiap potongan itu saya jadikan satu. Misalkan potongan ini potongan rambutnya kayak gimana, potongan rambut yang di bagian keduanya gimana, ketiganya kayak gimana, sehingga dari setiap detail itu saya menggabungkan per detailnya gitu, Bang. Nah, misal kayak potongan ini kan nilai kepotongan ke nomor 21, nilainya segini, saya buat gitu ke arah dari setiap nilainya gitu per bagian-bagian gitu, Bang. Nah, jadi potongannya kedua-dua segini, potongannya dari setiap potongan itu segini, gini gitu. Nah, di sini kan dari setiap potongannya itu akan menggabungkan dari fungsi keseluruhannya dengan mencapai nilai gambar penggabungan citra 1, citra 2, citra 3. Jadi di sini proses menggabungkan jadi potongan-potongan yang ada dengan fungsi saya menggunakan merge piece sebagai fungsi untuk menggabungkan gambar-gambar yang terpisah tadi, yang translasi tadi, yang dirotasi tadi, dengan menjadi suatu gambar yang utuh. Gambaran keduanya proses matanya, gambaran ketiga proses lengannya, gambaran keempat pada proses tangannya, dan pada gambar terakhir untuk menggabungkan keseluruhan dari setiap gambarnya itu kayak gimana, pada proses dari setiap gambarnya itu kayak gimana, untuk hasilnya yang diinginkan adalah sama seperti ini yang diminta pada soal untuk menggabungkan prosesnya menjadi seperti ini dari setiap pecahan-pecahan yang ada gitu, Bang. Nah, pada soal nomor 2, lakukan proses evaluasi terhadap gambar dari nomor 1 dan tampilkan hasil histogram perbandingannya. Sini yang pertama kita mencari banyak kemunculan pixel dalam citra tersebut, yang dimana intensitas pixel yang ada di rentang 0 sampai dengan 255.
Proses histogram ini merupakan langkah awal dalam proses evaluasi histogram yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan distribusi intensitas pixel dalam citra tersebut. Nah, di sini dengan fungsi difference image dengan fungsi cons dengan nilai zeros-nya 256 dengan nilai ambang batasnya 255 dan fungsi ini untuk menentukan saat nilai rata-rata untuk menentukan image-nya gitu. Nilainya dari setiap pixel yang ada gitu. Nah, yang kedua kan kita fungsi untuk mencari histogramnya itu kayak gimana. Jadi di sini saya sudah jelaskan fungsinya nih untuk menghasilkan histogram normalisasi dari sebuah citra. Nah, ini kan dalam prosesnya saya sudah menentukan nilai dari batas intensitasnya betul berapa agar tetap berada dalam rentang 0 sampai dengan 255-nya. Nah, dalam fungsi ini different histogramnya akan menentukan fungsi intensitasnya itu berapa, maksimalnya itu berapa untuk menentukan nilai dari histogramnya itu yang mau kita buat nanti gitu. Nah, sebelum kita melakukan histogram equalisasi, nah kode di sini menampilkan bentuk citra grayscale atau penyatuan citra pertama diubah menjadi tipe-tipe untuk menggunakan astif dengan untuk memastikan bahwa nilai intensitas berada dalam rentang yang sesuai 0 sampai dengan 255 tadi gitu. Nah, setelah kita menggunakan fungsi histogram sebelumnya, gini, histogram givennya atau sebelum dia membandingkan dua buah histogram berbeda-beda dengan menggunakan histogram given dengan warna green dan label histogram warnanya gitu. Akan menampilkan sebuah histogram hasilnya segini. Nah, yang ketiga ya, mencari nilai probabilitas dari gambar dari histogram ini sendiri. Nah, fungsi dari PNK ini sendiri, PNK ini sendiri untuk menghitung probabilitas, kemudian setiap nilai muncul pixel dalam citra. Dalam fungsi ini dilakukan iterasi melalui sebuah nilai intensitas pixel yang mungkin dari 0 hingga 255 untuk setiap nilai intensitas pixel tersebut. Nah, mencari nilai SK-nya. Fungsi SK ini sendiri bertujuan untuk sebenarnya sih untuk histogram kumulatifnya keseluruhannya dari untuk menghasilkan histogram kita selama iterasi melalui nilai intensitas pixel dari 0 hingga 255 tadi sih sebenarnya ini. Saya juga mencari nilai terdekatnya dari setiap untuk mempresentasikan histogram kumulatif dari citra mengalihkan dengan 255 kemudian mengkonversi setiap elemen array menjadi bilangan bulat. Nah, jadi kenapa saya menaruh ini bertujuan untuk memperluas rentang nilai intensitas nilai pixel ke 0 hingga 255. Oke. Proses akhir equalisasi histogram. Nah, jadi dalam proses akhir histogram untuk menghasilkan equalisasi atau gambar dari setiap histogramnya eh, untuk menggunakan fungsi ini menghitung dari citra kemudian histogram tersebut dinormalisasi menjadi distribusi probabilitas menggunakan fungsi VNK tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Dihitung menggunakan fungsi SK, setelah itu rentangnya akan diplot menjadi 0 hingga 255 yang menggunakan fungsi different equalisasi. Nah, yang selanjutnya equalisasi citra pada sisi yang ada. Jadi equalisasi citra sensenya ini kemudian digunakan untuk mengimplementasikan proses equalisasi sisi yang digunakan atau citra utuhnya untuk menyimpannya itu kayak gimana gitu. Jadi di sini kan tadi sebelumnya, jadi before after setelah dan sebelum equalisasi itu terjadi.
Jadi di sini kan tadi di soalnya itu membandingkan dua buah histografi before dan afternya. Jadi bentuk seluruhnya segini. Sebelum equalisasi dan sesudah equalisasinya seperti ini. Gitu. Yang ketiga, lakukan spesifikasi gambar CNC dengan target dari masing-masing gambar Kurumi dan Megumi dan analisis hasilnya dan simpulkan bagaimana tersebut bisa menjadi seperti itu. Jadi, pada gambar Kurumi dan Megumin yang ada digunakan untuk menyimpan citra Kurumi dalam variabel Kurumi untuk memudah pemanggilan citra atau kecerahan dan nilai kontras dari citra tersebut. Secara keseluruhan fungsi mengandung memanggil original menampilkan gambar dari penggunanya, dari setiap penggunanya itu tuh kayak gini gambarnya akan menampilkan nilai yang atau gambar yang sesuai dengan dalam soal dengan nilai kontras cahaya yang berbeda dalam soal gitu. Ini juga pada gambar Megumin dengan menggunakan fungsi citra original ke citra grayscale-nya. Ini hasil dari gambarnya akan menjadi redup seperti pada gambar pada nomor 3 ini akan citra yang ada pada Megumin ini akan dibagikan ke sini sensei ke Megumin gitu, akan citranya akan dibagi ke sini sehingga hasilnya gambarnya seperti ini gitu. Sama juga halnya dengan ini proses dari Megumin grayscale, nama ininya akan seperti ini juga dalam prosesnya gitu, misalnya seperti ini. Oke, next. Jadi proses dari histogram dari apa namanya Megumin ini Kerumi dan Megumin akan menghasilkan pixel dengan intensitas yang seperti ini, berbeda ini gitu. Nah gini, dengan menggunakan selanjutnya dengan menggunakan deviasi kalkulator target dengan tinggi lebarnya akan menggunakan histogram dengan level yang sesuai dengan tinggi dan lebar pada gambar tersebut dengan nilai gambar yang sesuai dengan nilai itu. Nah, kode di bawah ini yang ini target kalkulasi, target Kurumi, target Megumin, target Megumin grayscale dengan menghasilkan nilai maksimumnya 256 gitu. Dengan disimpan di setiap variabelnya target sensei, target Kurumi dan target Megumin secara berturut-turut. Nah, di sini mencari nilai target terdekat dari ZK. Jadi di sini tuh bertujuan sebenarnya saya membuat ini tuh kumpulan nilai target untuk menghitung perbedaan absolut antara nilai yang diberikan oleh elemen dari kumpulan nilai target. Nilai minimum awalnya sebagai perbedaan aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, sehingga nilai dari batasnya, target dan nilai targetnya. Nah, di sini ada spesifikasi berdasarkan Kurumi. Spesifikasi sensei Kurumi dengan menggunakan fungsi sensei akan menggunakan range atau batasan seperti ini gitu. Sensei Kurumi equalisasi dengan menggunakan citra spesifikasi berdasarkan Kurumi tadi atau gambar yang ada pada Kurumi tadi. Spesifikasi akan, nah di sini kan ada spesifikasi citra Megumin. Jadi pada gambar-gambar itu akan dispesifikasi dengan citra masing-masing dengan perbandingan atau akun digabung citranya gitu. Dengan menggunakan fungsi Megumin dan ini for integer 256 Megumin yang terdekat segini gitu. Juga transplikasi berdasarkan Megumin. Nah jadi saya kenapa gini dengan memberikan kesimpulan bahwa dua citra yang berbeda dalam sensei dengan Kurumi atau Megumin memungkinkan kita untuk melihat bagaimana distribusi intensitas pixel dari citra sensei
disesuaikan dengan mencocokkan citra referensi atau kuruminya. Jadi kesimpulannya, spesifikasi histogram efektif dalam mengubah karakteristik citra dan untuk mencocokkan citra referensi tertentu. Hasil ini menegaskan bahwa spesifikasi histogram dapat digunakan untuk menghasilkan citra dengan kualitas yang lebih baik atau sesuai dengan preferensi tertentu dalam berbagai aplikasi pemrosesan gambar. Next, ke bagian nomor 4. Nah, di bagian nomor 4 ini sendiri akan diminta untuk pecahlah citra CNC itu menjadi beberapa kombinasi dan berdasarkan kondisi tertentu pecah tersebut akan dispesifikasi terhadap citra Megumi atau citra Kurumi gitu. Nah, di sini akan diferensiasi warna histogram dengan fungsi segmentasi warna histogram, kalkulisasi gitu. Akan dirotasi dengan hitungan jaraknya, jarak kurumi. Nah, dari setiap gambarnya itu akan divariasi gitu. Di bentuk sensenya, Meguminya, kurumi akan divariasi bentuknya itu kayak gimana gitu. Nah, yang terakhir pada soal nomor 5 ini akan menganalisis hasil beberapa hasil gambar tersebut dan simpulkan apakah yang bisa didapat melalui spesifikasi terhadap segmentasi citra. Jadi dalam soal tadi sini pada soal 5 akan mengalihkan 1 kali 1 bentuk kayak mana, semakin dia banyak atau semakin gambarnya kali 16, misal 16 kali 16 akan gambarnya itu semakin nggak kelihatan atau semakin kabur dari setiap potongan-potongan yang ada gitu. Dan menggunakan fungsi difference untuk mencari bentuk histogramnya dengan ini, diferensinya dengan menggunakan suspensi sendiri tadi gitu. Nah, di sini ada fungsi untuk digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari setiap pixel pada citranya. Pertama diubah menjadi data floating point, yang ini floating point, untuk menghindari presisi saat menghitung rata-rata. Selanjutnya fungsi NP ini sendiri digunakan menghitung nilai rata-rata dari citra yang tadi. Nah, di sini ada diversifikasi segmentasi. Nah, segmentasi image kurumi untuk menilaikan segmentasi lainnya akan dikatakan seperti ini dengan fungsi segmentasi startnya segini, nilainya referensinya Megumin, referensinya Kurumin. Nah, di situ tuh itu akan mencarinya itu. Nah, seperti gambar ini pada gambar sini tadi proses gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar sampai dengan gambar proses terakhir yang tadi sini. Kali 16 kali 16 yang tadi sini. Ini tadi ini dibagi gini akan menghasilkan seperti ini pada proses hasil terakhirnya. Jadi hasil dan kesimpulan segmentasinya terdapat 3 kasus yang saya uji. Yang pertama 2 kali 2, 2 kali 16 dan 16 kali 16. Nah, dari hasil tersebut semakin besar ukuran segmentasi citra yang digunakan, semakin kasar perubahan intensitas pixel yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan keseluruhan citra terlihat memiliki variasi intensitas pixel yang lebih besar. Dalam hal ini, terutama ketika menggunakan segmentasi citra yang besar, sehingga dalam hasilnya 16 kali 16, hasil spesifikasi menunjukkan variasi intensitas sel yang berbeda tergantung pada ukuran segmentasi yang digunakan. Jadi, secara umum, semakin besar ukuran segmentasi, semakin halus dan kontinu variasi intensitas pixelnya. Namun, semakin kecil ukuran segmentasi, semakin kasar variasi intensitas pixelnya. Kesimpulannya, spesifikasi antar segmentasi citra berhasil mempengaruhi distribusi intensitas pixel dalam citra CNC sesuai dengan citra referensi yang ditargetkan. Namun, efeknya lebih kasar dengan ukuran spesifikasi yang lebih besar. Mungkin itu saja Bang penjelasan saya pada modul 2 kali ini. Sekian dari saya Bang, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.